kemarin kan udah ada evaluasi nih. Ya. Dari budget, kemudian ada yang ditangkap segala macam. Menurut Mas Media, kan aku sempat dengar Mas Media bilang sepertinya pemerintah tidak mendengar. Tapi dengan adanya ini, mendengar nggak? Menurut Ya. Mas Media. Nah itu dulu deh. POV dari situ dulu aku pengen dengar gitu. Jadi kalau dari segi efisiensi anggaran, pemerintah memang bilang akan dikurangi ya. Iya. Jadi 268 triliun. Tapi sebetulnya yang dikurangi adalah dana cadangannya. Praktis belum betul-betul dikurangi. Pak Purbaya bilang akan ada pengurangan 40 triliun lagi. Tapi menurut saya begini, follow the money. Anggaran itu mengikuti perencanaan kebijakan. Iya. Ketika sudah 1,5 tahun, baru dikurangi anggaran, diulang lagi, di restart lagi. Berarti ada yang salah sejak awal kebijakan ini. Maka sejak awal kami itu sudah sampaikan, Bang. Jangan semasif ini SPPG, vendor-vendor besar, dan pengelolaan yang sangat tersentralisasi. Maka dari awal kami itu sudah sampaikan, Bang, sebelum MBG ini berjalan, kami sudah hitung satu persatu. Jumlah ibu hamil berapa, balita berapa, masyarakat miskin berapa, anaknya, dan daerah 3T. Jumlahnya itu hanya sekitar 67 triliun, Bang, kalau tepat sasaran. Jadi jauh sekali. 268 ke 67 triliun, itu kan jauh sekali. Kenapa jadi besar sekali marginnya? Karena inefisiensi dari pengelolaannya. Itu juga udah dihitung? Itu sudah kami hitung juga. Potensi kebocoran anggaran, makanya udah terbuang, dan kemudian korupsi juga sudah terjadi. Jadi ada ruang kesempit sebetulnya. Saya berharap pemerintah merombak total kebijakan ini. Bukan menghentikan? Saya clearkan bahwa moratorium itu kan banyak hal maknanya. Bisa dihentikan dulu 3 bulan. Kemudian restart ulang. Bisa nggak sambil jalan? Ini yang saya analogikan dengan bis sekolah. Kalau seandainya bis sekolahnya rusak, sambil jalan kan nggak bisa. Harus masuk bengkel dulu. Begitu. Dan makanya diberhentikan dulu. Dan juga jangan lupa, kita perlu lihat akar masalahnya. Andaikan ada 10 persoalan. Mungkin kita perlu lihat 1 persoalan yang paling signifikan dulu. Yang harus diselesaikan. Dan menurut saya persoalan paling besar mungkin bukan hanya higienitas, pengelolaan dapur, audit, dan lain-lain. Tapi yang paling besar itu adalah soal siapanya, Bang.